menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Para kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah harapan bangsa ke depan. Kita bisa melihat contoh. Coba tengok ke belakang, ke depan, ke belakang. Bisa Anda tengok ke belakang, ke depan juga ada. Ke depan contohnya ada, ke belakang baginda Rasul. Kita lihat misalnya ke belakang baginda Rasul. Pada saat beliau sebagai seorang pemuda, bagaimana beliau mengukir sejarah tentang kepemudaannya. Pada saat Muhammad pemuda, beliau bukan saja dikagumi masyarakat, tapi sampai diberi gelar dengan gelar Al-Amin. Artinya pemuda yang bisa dipercaya. Kenapa demikian? Suatu ketika Nabi Muhammad itu melihat satu di dekat Ka'bah atau Hajar Aswad. Pada waktu itu banjir besar. Kemudian setelah banjir besar, maka Hajar Aswad rusak. Kemudian bergeser karena di bawah banjir sedikit, maka letak Hajar Aswad berubah. Kemudian tradisi Arab pada waktu itu, siapa yang memegang Hajar Aswad dia akan mulia. Maka saling berduyun-duyun, mereka berebut, bahkan bisa saling sikut-sikutan. Maka alhamdulillah ada yang menyatakan begini sajalah, kalau memang ada orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, dialah yang harus bisa memindahkan Hajar Aswad. Maka qadarullahnya, baginda Rasul masuk ke Masjidil Haram, maka ditanya, nah ini seorang pemuda, dia masuk ke Masjidil Haram, maka orang inilah yang akan memindahkan Hajar Aswad. Maka inilah hebatnya Rasulullah Muhammad pemuda. Pada saat diperintahkan untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempat yang semula, dia hanya berkata, wahai kepala suku, silakan kalian pegang sorban saya. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di atas sorban beliau. Maka masing-masing kepala suku diperintahkan untuk mengangkat siku daripada sorban beliau. Diangkat bersama-sama, bersama diangkat sampai ke asalnya. Maka inilah kenapa beliau disebut dengan Al-Amin. Mereka bertakagum dengan Muhammad muda yang begitu bijaksana, tidak pernah mau tendang pilih. Semuanya kepala suku sama, tidak pernah dipilah-pilah. Maka semuanya mengangkat, merasa damai dan indah. Maka dari situlah Muhammad muda disebut dengan kalimat Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Sahabat, teman akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, negeri ini adalah negeri yang mengandalkan kekuatan anak muda. Tapi bukan sembarang anak muda. Sebab anak muda yang sangat dieluk-elukan pada saat ini adalah anak muda yang mampu memimpin bangsa dan negara. Yang mampu mengarahkan sesama untuk bisa menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya kita sebagai anak muda penonton yang hanya selalu menjadi sasaran nasihat, yang tidak mau kita berbuat dan berbuat. Innamal umamu akhlaquma bakiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa akan jaya, akan hebat kalau anak mudanya, masyarakatnya mereka berakhlak yang mulia.
Akan tetapi satu bangsa akan hancur, akan rusak jikalau para pemuda akhlaknya, moralnya akan rusak di tengah-tengah masyarakat. Fal na'udzubillah min zalik. Teman akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang pemuda dambaan orang tua. Jadilah seorang pemuda yang tidak pernah mengandalkan kekuatan orang tua, yang tidak pernah mengandalkan kekuatan orang. Inilah saya. Saya harus mampu menjadi seorang pemuda yang dapat memimpin bangsa dan negara. Sesungguhnya laisal fata mayyakulu kana abi. Sesungguhnya kata Nabi, bukanlah dikatakan pemuda yang selalu berkata, ada bapak saya di atas. Walakinnal fata, yang dinamakan anak muda adalah ha anada, mereka yang berkata, saya akan mampu mengerjakan apapun seberat perintah yang bapak lakukan kepada saya. Inilah pemuda yang mampu memikul berat beban, mempunyai nilai-nilai akhlakul karimah yang hebat, moral yang indah, sehingga akan menjadi dambaan orang tua, dambaan masyarakat, dambaan bangsa dan negara. Sesungguhnya nilai yang terbaik seorang pemuda adalah mereka yang mampu bermanfaat dengan yang lain. Anak muda yang bisa mengisi bangsa dan negara ini menjadi yang lebih baik lagi. Anak muda yang tidak pernah menjadi sasaran nasihat, tapi anak muda sekali lagi anak muda, pemuda yang mampu meletakkan dasar-dasar kebaikan, dasar-dasar kemanfaatan kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Pemuda mempunyai potensi. Sampai baginda Rasul memberikan dengan gelar pemuda adalah subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah harapan bangsa ke depan. Letak kekuatan sendi dasar negara, kekuatannya adalah di sendi kaki anak muda. Kalau anak mudanya tidak mau berjuang, kalau anak mudanya tidak pernah mau memberikan yang terbaik, bahkan mundur ke belakang, maka akan dibawa kemana nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Anak muda harus menjadi sebuah potensi. Anak muda harus menjadi sebuah kekuatan moral, sehingga insya Allah kita, mobil khusus anak muda yang kaum milenial, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan umat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan hati di anak pemuda dengan jiwa istiqamah, mampu senantiasa membangun bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.